Ideologi dunia dan pengaruhnya terhadap gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. Disusun oleh Burhanan Irhami Putra, Della Fitriana, Muhammad Arif Setiawan, dan Wiji Lestari Ningsih. Yang pertama, demokrasi. Sejarah demokrasi. Negara yang melaksanakan sistem demokrasi pertama kali adalah Athena. Demokrasi yang diterapkan di Yunani kuno adalah sistem demokrasi langsung. Demokrasi langsung seperti yang terdapat di Yunani merupakan bentuk demokrasi di mana semua warga ikut serta secara langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Perkembangan demokrasi. Demokrasi mengalami proses perkembangan yang luas sampai pelosok benua Eropa, Amerika, terutama Inggris. Komunis berpendapat bahwa demokrasi sebagai upaya atau gerakan penghancuran sistem kapitalisme. Sejak tahun 1972, jumlah negara mengadopsi sistem politik demokrasi meningkat dari 44 menjadi 107. Pengaruh demokrasi di Asia dan Afrika. Yang pertama di Asia, demokrasi di India ditunjukkan dengan pembentukan All India National Congress dan Muslim Language. Demokrasi di Jepang mulai dipraktikkan pada masa kekuasaan Kaisar Meiji, dan demokrasi di Indonesia mulai dilaksanakan sejak 1913 melalui perjuangan organisasi. Yang kedua di Afrika, demokrasi mulai dipraktikkan sejak politik di Afrika Selatan dihapus. Yang kedua, nasionalisme. Cara nasionalisme. Nasionalisme sering muncul di Eropa seiring dengan lahirnya pergerakan revolusi. Hal ini terjadi setelah Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Hanya dalam 25 tahun pasca Perang Dunia II, ada sekitar 66 negara bangsa yang merdeka. Perkembangan nasionalisme. Perkembangan nasionalisme menyebar luas hingga Asia maupun Afrika. Bangsa-bangsa di Afrika dan Asia mengorbankan semangat nasionalisme sebagai reaksi terhadap nasionalisme. Pengaruh nasionalisme. Yang pertama, mendorong gerakan nasionalisme di kawasan Asia dan Afrika seperti Cina, Turki, dan Indonesia. Yang kedua, menginspirasikan nasional terhadap cinta tanah air. Yang ketiga, liberalisme. Sejarah liberalisme. Liberalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan individu dalam segala bidang. Liberalisme pertama kali dikembangkan oleh kaum borjuis di Prancis pada abad ke-18. Munculnya liberalisme merupakan reaksi protes terhadap pemerintahan yang absolut. Perkembangan liberalisme. Perkembangan liberalisme dimulai pada masa Renaissance yang memperjuangkan kebebasan manusia. Kemudian liberalisme dipraktikkan dalam segala bidang politik, beranggapan bahwa suatu negara merupakan kehendak dan individu. Pengaruh liberalisme. Pengaruh liberalisme di Asia Afrika. Penyebaran paham liberalisme begitu pesat hingga ke benua Asia dan Afrika. Paham ini kemudian memberikan pengaruh terhadap pergerakan masyarakat di kedua benua tersebut. 1. Bidang ekonomi. Perkembangan liberalisme masuk ke dalam bidang ekonomi Asia Afrika. 2. Bidang politik. Selain ekonomi, liberalisme juga mempengaruhi politik negara-negara Asia Afrika. 3. Bidang sosial dan kebudayaan. Pengaruh liberalisme dalam bidang sosial dan kebudayaan di Asia Afrika. Yang keempat, sosialisme. Sejarah lahirnya sosialisme. Sosialisme merupakan sebuah paham yang bertujuan untuk mendirikan negara sosialis dengan cara mempertahankan sosial dan kesejahteraan rakyat serta membatasi hak milik perorangan. Latar belakang lahirnya paham sosialisme pada dasarnya masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, khususnya dalam hal perataan pendapatan dan kesejahteraan golongan pekerja atau buruh. Tujuan sosialisme adalah mewujudkan masyarakat sosialis dengan jalan mengendalikan secara kolektif saran produksi dan memperluas tanggung jawab negara bagi kesejahteraan rakyat.
Perkembangan sosialisme. Paham sosialisme yang berkembang di setiap negara memiliki ciri-ciri khas masing-masing sesuai dengan kondisi masyarakat dan latar belakang sejarah. Perkembangan paham sosialisme di Asia dan di Afrika membawa pengaruh pada munculnya pergerakan nasional untuk mencapai negara yang merdeka dan bebas. Perkembangan paham sosialisme di Indonesia juga terjadi pada masa pergerakan nasional. Para tokoh intelektual mendapat pengaruh paham sosialisme karena banyak kaum intelektual yang menurut ilmu di negara sosial. Oleh sebab itu, saat mereka pulang ke Indonesia, mereka membawa paham baru yaitu sosialisme. Pengaruh sosialisme. Pengaruh sosialisme pada gerakan nasionalisme di negara Asia. Ia membuat beberapa negara di kawasan Asia menganut paham komunisme seperti Tiongkok, Vietnam, Kuba, dan Korea Utara. Sedangkan pengaruh sosialisme pada gerakan nasionalis di negara Afrika yaitu dengan pemimpin Soviet dan Cina membantu sosialisme Afrika berkembang yang menyebabkan banyak politikus Afrika mendukung pada sosialisme. Yang kelima, pan-islamisme. Sejarah pan-islamisme. Pan-islamisme berasal dari Jamaluddin al-Afghani tahun 1839 sampai 1897. Seorang tokoh pembaharu Islam yang berasal dari Mesir, Al-Tawawi menyebut dua gagasan yaitu Islam dan patriotisme. Dan Islamisme memberi inspirasi bagi negara-negara Islam untuk mengadakan gerakan nasional dalam melawan penjajah. Perkembangan pan-islamisme dikembangkan oleh Jamaluddin al-Afghani, sangat berpengaruh bagi para tokoh-tokoh besar di negara Islam seperti Syed Qutb Abul Ala Maududi dan Ayatullah Khomeini. Bukti perkembangan pan-islamisme adalah terbentuknya Liga Dunia Islam pada tahun 1962. Pengaruh pan-islamisme. 1. Mendorong lahirnya gerakan nasionalis berdasarkan solidaritas keagamaan yaitu agama Islam. 2. Banyak tokoh-tokoh Islam di berbagai negara Asia dan Afrika. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.